Oke, balik lagi PSR. Kali ini kita akan review film Nocturne. Dari 4 film Blumhouse dari serial Welcome to Blumhouse yang dirilis di bulan Oktober ini, Nocturne adalah film yang akan terakhir PSR review, dan ternyata film terakhir ini juga yang terbaik di antara 3 film sebelumnya gitu. Nocturne ini bergenre psychological horror, dimana semacam kayak menggabungkan Whiplash dengan Black Swan. Jadi gue mendapatkan kesan itu, dimana kayak ada tema musiknya, tapi juga ada tema kayak Black Swan yang bermain-main dengan psikologisnya karakternya di situ. Jadi ceritanya tentang seorang saudara kembar gitu ya, saudara kembar yang memang suka main musik, yang dipush oleh orang tuanya untuk main musik klasik. Bedanya adalah meskipun mereka sama-sama jago, tapi yang dipilih untuk kayak maju untuk recital adalah salah satu dari mereka aja. Sedangkan salah satunya lagi, kembarannya satu lagi, itu cuma sebagai kayak penggantinya aja in case kalau misalkan yang satunya ini gak bisa gitu. Karena hal itulah saudara kembarnya yang gak dapet porsi ini tuh jadi semacam ngiri gitu, kayak berusaha keras, struggle terus, akhirnya ngiri gitu. Apalagi ditunjukkan sedikit kalau dia tuh kayak minum medication pill gitu untuk obat penenang gitu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di situ. Jadi masalahnya tuh dimulai ketika pada adegan awal film di mana ada satu anak yang prodigi banget main biola, terus kemudian bunuh diri. Semua orang wondering kenapa orang berbakat ini kok bunuh diri gitu loh. Nah, di tengah-tengah perjalanan dari si saudara kembar yang ngerasa left out ini, ngerasa kok kayaknya gue gak berharga, gak ada yang look up sama gue dan lain-lain gitu. Kemudian dia nemuin partitur lagu dari si anak yang meninggal kemarin yang bunuh diri itu gitu. Di situ ada gambar-gambar yang kayak memang apa ya, kayak sekte kali, kayak okultisme gitu. Nah, mulai dari situlah horor-horor, kejadian horornya tuh secara psikologis terjadi. Sebenarnya gambar-gambar itu kayak foreshadowing terhadap apa yang akan dialami gitu loh selanjutnya gitu. Di situ kita mulai dikasih tunjuk dari point of view-nya dia bahwa dia tuh mengalami sesuatu kayak halusinasi atau mungkin secara mentally dia delusi atau gimana, nggak ngerti deh, sehingga dia ngerasa kalau partitur itu tuh kayak dikutuk gitu, kayak dikutuk. Jadi kita tuh kayak dibawa nih sebagai penonton nih bingung, apakah ini cuma delusinya dia atau memang beneran ada kutukan, ada magicnya gitu, ada sihirnya gitu. Nah, dari situ kayak mulailah ke belakang bermain dengan psikologisnya dia gitu, horornya, dan bener-bener berhasil menurut gue karena menggabungkan gaya-gaya Whiplash, depresi Whiplash, gimana seorang musisi berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu, ditekan sana sini, dan bermain dengan psikologisnya ala-ala Black Swan gitu. Dia bermain dengan pikirannya, dia ngelihat sesuatu terus bawa ke alam pikirannya dia yang halu dan segala macam gitu. Hingga sampai puncaknya tuh di endingnya tuh menurut gue, wah ini sih perfect banget gitu. Akhirnya gue nemuin satu filmnya Welcome to Blumhouse. Mungkin ini filmnya Blumhouse yang terbaik di tahun ini kali ya, sampai bulan Oktober ini gitu, dari semua film-film Blumhouse yang dirilis pada tahun ini gitu, nggak cuma di Welcome to Blumhouse aja. Overall, untuk bisa mendapatkan enjoyment dari nonton film ini, gue cuma akan ngasih sebatas itu aja informasi reviewnya. Secara visual, acting, scoring, semuanya well done, dibuat dengan sangat baik. Nggak the best banget, tapi oke, karena again Blumhouse itu spesialisasi film-film dengan low budget. Film dengan low budget aja udah bisa dikemas dengan seperti ini gitu, sebagus ini gitu. Jadi menurut gue cukup lah. Kalau misalnya dikasih push budget gede, gue rasa bisa lebih baik lagi gitu. Nilai gue untuk film Nocturne adalah 8/10. Thank you udah nonton. Seperti biasa, komen dan subscribe. Jangan lupa beli official merchandise PSR di Tokopedia. Thank you udah nonton. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!